Engkau ciptakan bumi. Terpujilah untuk bulan dan bintang, terpujilah untuk laut dan darat, terpujilah sebab hebatlah Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Terpujilah untuk terang dan gelap, terpujilah untuk siang dan malam, terpujilah untuk hari dan bulan, terpujilah sebab hebatlah Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Terpujilah untuk awan dan hujan, terpujilah untuk air dan sungai, terpujilah untuk lembah dan gunung, terpujilah sebab hebatlah Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Terpujilah surat bulan bernyanyi, terpujilah sebab ikan berenang, terpujilah sebab padi menguning, terpujilah sebab hebatlah Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Terpujilah Engkau cipta manusia, terpujilah Dia gambar citramu, terpujilah Dia Engkau sayangi, terpujilah sebab Dia hebat Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Terpujilah Yesus sahabat kami, terpujilah Dia wafat di salib, terpujilah Dia bangkit untuk kami, terpujilah sebab hebatlah Tuhan. Laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore, laudato si, omnisciore. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Para pemirsa, isu perubahan iklim yang ekstrim menjadi isu yang banyak dibicarakan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bahkan kita semua juga merasakan bagaimana perubahan iklim yang ekstrim tersebut. Kita merasakan ada perubahan-perubahan cuaca yang sudah di luar prediksi kita. Nah, para pemirsa yang terkasih, lalu bagaimanakah kita sebagai orang yang beriman menyikapi perubahan-perubahan iklim tersebut? Apa yang Gereja Katolik ajarkan berkaitan dengan iman kita menyikapi perubahan-perubahan iklim tersebut? Maka di hadapan kita telah kita hadirkan seorang narasumber
yakni Romo Ignatius Sukari. Romo Ignatius Sukari, apa kabar? Sehat Romo, sehat. Baik dan sehat. Baik Romo, terima kasih atas kedatangannya. Nah, para pemirsa, kita akan bersama-sama berbincang-bincang bersama dengan Romo Ignatius Sukari berkaitan dengan apa pandangan Gereja Katolik dan apa yang diajarkan berkaitan dengan perubahan iklim yang ekstrim tersebut. Nah, para pemirsa perlu diketahui bahwa Romo Ignatius Sukari, narasumber kita pada Mimbar Agama Katolik kali ini, dia adalah seorang imam diosesan Keuskupan Agung Palembang yang ditugaskan di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Palembang. Sekaligus ia terlibat aktif di dalam organisasi Caritas Indonesia yang bergerak di dalam kemanusiaan. Nah, Romo Sukari, Ya, Romo. sebelum kita masuk ke dalam tema kita, ini saya rasa sangat baik kalau Romo mungkin sedikit menceritakan apa toh itu Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, lalu apa itu sebenarnya Caritas Indonesia itu, Romo. Mungkin banyak pemirsa kita yang pengen tahu juga itu. Baik Romo dan pemirsa dimanapun Anda berada, di keuskupan kita itu ada komisi-komisi. Salah satunya adalah Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, di keuskupan kita, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi itu dimandatkan untuk dilaksanakan oleh Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo sekaligus pelaksana tugas Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Tugasnya adalah menyuarakan suara gereja dalam pendampingan masyarakat, terutama umat dan secara umum masyarakat luas, bagaimana menata rumah atau menata ekonomi rumah tangga dengan pola-pola pemberdayaan, karena kita Komisi Pemberdayaan Sosial Ekonomi, begitu Romo. Nah, sekaligus kita di Gereja Katolik Indonesia, KWI memiliki yayasan yang namanya Caritas Indonesia. Caritas Indonesia ini dimaksudkan untuk menjawab isu-isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah Indonesia, yang kerjasamanya tentu dengan Caritas-Caritas Asia, Caritas Internasionalis, dan isu-isu yang sedang gencar dibicarakan dan disikapi oleh gereja internasional di Indonesia juga ikut ambil bagian dalam menanggapinya, begitu Romo. Jadi kita punya wadah yang ikut ambil bagian dalam isu-isu kemanusiaan, begitu. Oke, baik Romo. Nah, tentu di dalam pengembangan sosial ekonomi ini juga gereja memandatkan supaya memperhatikan ekonomi yang berkelanjutan ya. Betul. Artinya ekonomi yang memperhatikan lingkungan sekitar. Bukankah begitu, Romo? Betul sekali. Nah, kita dalam upaya pemberdayaan mengarus utamakan metode ABCD, Romo, Asset Based Community Development. Artinya kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang kita dampingi, masyarakat dan kelompok yang kita dampingi, supaya sustainable, berkelanjutan. Dan secara khusus sesuai dengan seruan Bapak Suci bahwa kita mesti mengembangkan green economic atau ekonomi hijau atau ekonomi ekologis. Karena apa? Karena memang kesadaran bahwa kalau kita mau sehat, ya proses yang mesti kita lakukan untuk menyediakan makanan-makanan yang sehat itu juga prosesnya juga harus sehat. Begitu Romo. Oke, baik Romo. Ini menarik Romo ya. Artinya bahwa bagaimana gereja sendiri memandatkan supaya mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Atau Romo katakan tadi yang green economy ya. Ekonomi hijau. Nah, para pemirsa yang terkasih, menarik bahwa bagaimana gereja mengajak kepada kita semua orang beriman
untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang memperhatikan lingkungan hidup kita. Nah, para pemirsa, tentu hal ini juga menyangkut apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kita dalam mimbar agama Katolik ini. Nah, Romo Sukari, ini menarik bahwa Romo sudah mengatakan tentang ekonomi hijau ya. Nah, lalu pada tahun 2015 pada bulan Mei, Paus Fransiskus itu mendeklarasikan ensiklik Laudato Si. Nah, Romo, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu apa itu Laudato Si. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan sebenarnya Laudato Si itu apa sih, Romo? Artinya sendiri itu apa gitu? Baik, terima kasih. Betul bahwa 2015 Bapak Suci mengundangkan sebuah dokumen yaitu Laudato Si. Dari artinya sendiri Laudato Si artinya terpujilah Dia. Mengapa? Karena tadi dalam lagu pengantar tadi kita mendengar bahwa Ia yang menciptakan segala sesuatu dan bergembiralah segala sesuatu yang diciptakan. Maka kita memuji Sang Pencipta. Nah, kita sebagai manusia yang adalah ciptaan oleh Bapak Suci juga diajak untuk merefleksikan hidup kita, terutama menilai bagaimana hubungan kita dengan Pencipta kita, hubungan kita dengan ciptaan yang lain, hubungan kita dengan bumi, rumah kita bersama, dan kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sehingga keberadaan kita di alam semesta ini yang berkaitan langsung dengan Pencipta kita, kehadiran kita di dunia ini untuk memuji dan memuliakan Dia yang menciptakan kita. Lalu Romo, bahwa Laudato Si dalam Gereja Katolik ini adalah salah satu dokumen ajaran sosial gereja atau ASG. Bagaimana gereja berharap, Bapak Suci berharap bahwa kita terlibat langsung dalam tadi seperti yang Romo katakan, bumi kita sedang menangis, menderita karena macam-macam hal. Baik itu global warming atau perubahan iklim atau climate change begitu ya. Itu yang sedang terjadi, yang saat ini sedang dibahas oleh negara-negara, oleh Indonesia juga. Oke, baik Romo. Menarik tadi Romo mengatakan bahwa di dalam Laudato Si itu Bapak Suci, Paus Fransiskus mengajak orang untuk menyadari kembali akan relasinya. Relasi dengan Tuhan Sang Pencipta, relasi manusia dengan bumi, dengan alam ciptaan, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri. Nah, berarti apa relasi ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain, Romo ya? Artinya antara kalau kita mengakui bahwa kita itu memang memiliki iman kepada Allah, berarti kita juga harus memiliki relasi yang baik dengan alam ciptaan dan juga dengan diri sendiri atau dengan sesama manusia. Nah, Romo, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Apa yang menjadi keprihatinan dari dunia dan gereja berkaitan dengan relasi antara manusia dengan alam ciptaan ini, Romo? Baik, Bapak Suci menyoroti dalam dokumen ensiklik Laudato Si itu bahwa keseimbangan yang awalnya terjadi kini mulai timpang, Romo. Mengapa? Ya, betul bahwa kalau orang mengaku sebagai orang beriman, tentu relasinya dengan Tuhan itu semakin dekat, semakin intens. Nah, dari praktek-praktek yang terjadi, seolah-olah orang juga relasi dengan Tuhannya mulai terdegradasi. Karena Oke, baik Romo, ini menarik ya, tema ini menarik ya. Bahwa ada degradasi antara relasi manusia dengan Tuhan dan juga dengan alam. Tetapi kita akan break sebentar, Romo ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa keprihatinan di dunia saat ini,
kita akan break sebentar, kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, menarik bahwa tadi Romo Sukari sudah mengatakan bahwa saat ini ada degradasi relasi antara manusia dengan alam ciptaan. Dan itu juga menandakan ada degradasi relasi kita manusia dengan Allah sendiri, Sang Pencipta. Nah baik Romo, tadi Romo sudah mengatakan tentang degradasi itu. Nah mungkin Romo bisa menjelaskan lebih lanjut nih, apa yang terjadi sebenarnya itu? Baik, tadi kan ada 4 hubungan. Hubungan diri saya dengan saya sendiri, diri saya dengan Tuhan, lalu diri saya dengan ciptaan yang lain, dan terutama diri saya dengan bumi, tempat di mana saya tinggal. Kalau kita mengaku kita orang beriman, tentu apa yang menjadi cita-cita Tuhan pencipta kita itu terwujud di mana saat ini kita berada. Di bumi bersama dengan sesama kita, bersama dengan seluruh ciptaan. Nah, kalau bumi rumah kita ini sedang menderita, pertama-tama secara alami memang bumi berubah, bumi bergerak, bumi berevolusi. Tetapi dari penelitian, apa yang menyebabkan cepatnya situasi bumi berubah itu karena manusia. Karena manusia. Maka dalam salah satu pesan Bapak Suci di ensiklik ini adalah bagaimana kita kemudian membangun spiritualitas ekologis. Spirit atau semangat yang membuat kita sungguh memberi perhatian pada seluruh ciptaan, terutama bumi di mana kita tinggal. Oke, baik Romo, ini menarik ya, bahwa yang menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, ya toh, adanya pemanasan global dan sebagainya, ini disebabkan oleh karena aktivitas manusia, ya. Jadi manusia itu menjadi sumber akan semuanya itu. Nah, lalu kemudian Romo mengatakan bahwa Paus Fransiskus itu sendiri mengajak kepada kita semua juga untuk mengenakan atau menghidupi spiritualitas ekologis, ya. Nah baik Romo, apa sih sebenarnya spiritualitas ekologis itu Romo ya? Kan mungkin untuk kita kebanyakan orang awam dan sebagainya itu kan tidak tahu apa itu spiritualitas ekologis. Lalu apakah ada dasar-dasarnya di dalam iman gereja kita, dalam gereja Katolik? Baik Romo. Oke, nah dari awal kalau kita membaca kisah penciptaan bahwa semuanya itu kan diciptakan baik adanya dan semuanya dalam keseimbangan. Dan ketika keseimbangan itu menjadi timpang, berarti ada sesuatu yang keliru dan salah. Dan ingat bahwa tugas yang diberikan oleh Tuhan pencipta kita kepada kita manusia, itulah kuasailah bumi beserta segala isinya. Ini kadang-kadang salah tafsir Romo. Jadi menguasai bumi berarti kita mesti menjaga keberlangsungannya. Kita mesti mengingat bahwa dunia tempat kita tinggal ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Maka Bapak Suci berpesan bahwa kita mesti menjaga. Jangan sampai generasi mendatang tidak punya tempat yang nyaman seperti yang saat ini kita tempati, kita tinggali. Dan macam-macam hal itu, situasi yang terjadi ini diperburuk oleh sikap-sikap manusia. Yang pertama mungkin
banyak orang ini mengejar keuntungan sehingga banyak hal dikorbankan, terutama alam, kemudian kesehatan dan macam-macam. Oleh karena itu dunia kita sedang mengalami krisis dalam banyak hal, baik itu soal ketersediaan makanan yang sehat, juga mulai krisis air untuk minum, kemudian krisis juga kayu. Banyak orang menderita karena bencana, kemudian apa yang dulu bisa kita dapatkan dari alam sekarang menjadi sulit. Nanti orang punya uang untuk apapun tetapi barang tidak ada. Bisa saja saya mau beli beras, punya duit tetapi beras tidak ada. Karena apa? Ya karena perubahan iklim yang membuat banyak petani gagal panen. Dan petani pun juga mesti menyadari supaya hidup kita sehat, maka proses yang dilakukan juga mesti sehat, mulai dari menanam, penggunaan pestisida, pupuk dan sebagainya itu kan juga mesti kembali menyeimbangkan unsur-unsur hara dalam tanah. Dan tidak hanya itu, tentu kebijakan pemerintah menjadi penting karena melindungi alam, melindungi lingkungan, melindungi tempat tinggal kita itu juga mesti didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memadai, yang mendukung. Siapa merusak mungkin perlu dihukum, begitu Romo. Oke, baik Romo Sukari ya. Romo Sukari tadi kan sudah menyinggung ya, rupanya orang bisa salah tafsir berkaitan dengan kisah penciptaan, terutama di dalam kitab Kejadian, di mana di sana Allah memerintahkan manusia untuk menguasai. Nah, kata menguasai ini para pemirsa sering dijadikan sebuah alasan bahwa manusia harus mengeksploitasi alam ciptaan ini. Tetapi tadi Romo Sukari juga menegaskan bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita semua bahwa menguasai berarti bahwa kita juga harus mempertimbangkan masa depan dari generasi kita. Menguasai bukan berarti mengeksploitasi, menguasai berarti juga memanfaatkan demi kesejahteraan bersama, bukan untuk sekelompok orang atau untuk kepentingan pribadi. Nah, para pemirsa, kita akan mencoba menggali lebih jauh berkaitan dengan Laudato Si ini bersama dengan Romo Sukari. Baik Romo, di dalam Laudato Si itu kalau tidak salah ya, Bapak Suci juga memberikan sebuah uraian berkaitan dengan bagaimana iman itu, bagaimana manusia itu, lalu bagaimana ekonomi itu, lalu bagaimana kebijakan dari pemerintah itu. Nah, mungkin Romo bisa membagikan ini kepada para pemirsa sehingga mereka setidaknya tahu apa sebenarnya isi dari Laudato Si itu. Betul. Tentulah pertama-tama Bapak Suci menulis ensiklik ini untuk mengingatkan kita orang yang beriman Katolik dalam Gereja Katolik. Kendati ini ditulis oleh Paus Fransiskus untuk umat Katolik, tetapi dokumen ini sendiri untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Katolik saja. Tetapi bagi kita orang yang beriman Katolik, memang kan iman tanpa perbuatan ini pada hakikatnya adalah mati. Maka ketika kita mengaku bahwa kita beriman, maka mesti mewujud dalam perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Bapak Suci mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, terutama beriman Katolik, mesti menunjukkan kepedulian kita terhadap makhluk ciptaan. Dan juga sesama kita, terutama mereka yang miskin dan menderita. Mengapa? Karena peristiwa yang terjadi, kerusakan bumi, itu orang yang paling terdampak adalah mereka yang miskin.
mereka yang menderita. Itu yang mengalami dampak pertama. Maka kita mesti menjaga kelestarian alam, juga kelestarian lingkungan, serta menjaga ciptaan yang lain untuk juga melindungi saudara-saudari kita yang terpinggirkan, yang miskin dan menderita. Sehingga apa yang kita upayakan mesti mempertimbangkan keberlangsungannya, mesti mempertimbangkan lingkungannya, mesti mempertimbangkan hal-hal baik yang bakal terjadi di masa depan. Bukan untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Nah, Bapak Suci juga mengingatkan bahwa banyak hal bisa kita lakukan, dan secara khusus kalau kita sudah merefleksikan keberadaan kita di tengah alam ciptaan, di tengah bumi yang sedang menderita dan sakit, di tengah banyak orang yang menderita karena bencana alam, bahkan perang pun juga merusak alam, merusak jiwa manusia, merusak lingkungan, dan yang mempersempit ruang gerak ciptaan. Nah, ini juga diingatkan oleh Bapak Suci supaya dihentikan. Perang dihentikan dengan damai. Kalau kita mengingat bagaimana pedang menjadi sabit, serigala bermain-main dengan domba, itu kan menjadi sesuatu yang situasi yang sangat damai, sangat enak, dan semua orang nyaman. Kalau rumah yang kita tempati ini menjadi tempat yang nyaman, tentulah manusia-manusianya juga akan berkembang dengan baik. Kalau tidak, ya manusia-manusianya pasti juga akan menderita, begitu Romo. Baik Romo. Jadi kalau manusia di dalam tindakannya, di dalam perbuatannya, di dalam relasinya dengan Tuhan, diwujudkan juga dalam relasinya dengan alam ciptaan dan sesama, pasti bumi ini, dunia ini akan damai, ya Romo ya. Betul. Nah, seperti yang Romo tadi gambarkan di dalam kitab suci, ada penggambaran tentang kedamaian itu bagaimana ketika serigala pun bisa berdamai dengan manusia, dengan anak manusia, atau dengan hewan yang lain. Ketika pedang dirubah menjadi sabit atau mata bajak dan seterusnya tadi. Baik Romo, ini sangat menarik sekali tentu untuk para pemirsa. Tetapi para pemirsa, ketika kita berbicara tentang ekologi, ketika kita berbicara tentang keprihatinan terhadap pemanasan global maupun perubahan iklim yang sangat ekstrim, kita tidak hanya sampai pada taraf sebagai pemikiran saja, atau ini sebagai sebuah refleksi dari kitab suci saja, atau refleksi iman saja. Tetapi ini harus sampai pada sebuah aksi nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Karena tadi Romo Sukari juga mengatakan bahwa di dalam gereja kita, gereja Katolik, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, para pemirsa, kita akan mencoba menggali sharing pengalaman dengan Romo Sukari. Apa saja yang bisa dilakukan oleh kita semua? Apa yang juga Romo Sukari dan teman-teman lakukan menyangkut tentang ekologi ini. Nah, baik, kita akan sampai ke sana, tapi terlebih dahulu kita akan break untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Romo Sukari dan beliau juga sudah menjelaskan apa yang diajarkan oleh gereja kita, terutama di dalam ensiklik Laudato Si. Nah, para pemirsa, tentu apa yang sudah dituliskan itu haruslah kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Nah, sekarang kita akan berbagi pengalaman. Romo Sukari akan berbagi pengalaman dengan kita semua apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Laudato Si itu di dalam kehidupan kita. Romo Sukari, tadi Romo sudah menjabarkan tentang apa isi Laudato Si itu sendiri. Dan mungkin Romo bisa memberikan sesuatu kepada para pemirsa. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di dalam mewujudkan Laudato Si itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Romo, silakan. Baik Romo, di dokumen Laudato Si sendiri atau yang sering kita ulas sebagai Laudato Si Action Platform begitu ya, itu kan memberi panduan bagaimana kita bersikap untuk melaksanakan pesan Bapa Suci ini. Yang pertama, kita mendengarkan jeritan bumi. Kedua, kita juga mendengarkan jeritan orang miskin. Mendengarkan jeritan bumi itu bagaimana? Banyak hal, sinyal-sinyal yang dikirim kepada kita bahwa bumi kita sedang sakit, bumi kita sedang menderita. Entah itu bencana, entah itu suhu yang semakin meningkat. Ini kan tanda dan sinyal bahwa bumi sedang sakit. Lalu banyak juga orang di sekitar kita yang menderita karena korban ketidakadilan, korban perang, dan mungkin korban karena kesulitan untuk hidup, memperoleh air, memperoleh bahan makanan, kesulitan. Mereka yang menderita atau yang sering kita sebut sebagai miskin. Lalu berikutnya, kita juga diajak untuk membangun edukasi Laudato Si atau edukasi ekologis ini secara masif. Dan paling baik adalah mengajari anak-anak, remaja dan kaum muda, mengajak mereka untuk memberi perhatian pada lingkungan di mana tempat kita tinggal. Ini bisa dilaksanakan lewat sekolah-sekolah Romo. Bahkan pemerintah juga memberi kesempatan sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah-sekolah yang join dengan program Adiwiyata. Program ini dimaksudkan supaya pendidikan di sekolah itu juga mengarahkan anak-anak untuk peduli pada lingkungan. Lalu
Berikutnya tadi kita membangun spiritualitas ekologi, bahwa kita memang mesti punya kesadaran saya harus melindungi tempat di mana saya tinggal. Karena aksi kecil kita di rumah itu berdampak luar biasa, sumbangan kita berdampak luar biasa bagi dunia seutuhnya. Kalau masing-masing orang melakukan itu, tentu dunia juga semakin baik. Lalu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pemerintah dalam kebijakannya ini juga mesti membuat program-program yang pembangunannya nanti berkelanjutan. Misalnya ada proyek, ada apa, ini ke depan harus bagaimana memperhatikan lingkungan juga. Tidak hanya pemerintah tentunya, juga pengembang-pengembang, mereka yang mengembangkan usahanya, baik usaha apapun, ini juga mesti memperhatikan keberlangsungan kehidupan di sekelilingnya. Dan kemudian kita juga diajak untuk punya style, atau kita bisa mengadopsi pola-pola hidup yang sederhana. Gaya hidup. Ya, gaya-gaya hidup yang sederhana. Misalnya kalau jalan dekat ke warung, tidak perlu bawa motor, bisa jalan kaki atau punya sepeda ontel misalnya. Atau berpergian kita menggunakan kendaraan umum misalnya. Tidak harus selalu membawa motor sendiri, mobil sendiri. Lalu di rumah mengolah makanan tanpa membuang-buangnya. Artinya kita masak dan habis kita makan, begitu. Nah, hal-hal sederhana seperti itulah yang diharapkan oleh Bapak Suci. Lalu tadi Romo mengatakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan, begitu ya. Tentu Romo bahwa saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman kerja, juga bersama orang-orang yang punya kepedulian dan giat mencintai lingkungan itu ada di keuskupan kita dan tersebar di mana-mana. Boleh tahu menyapa teman-teman yang mereka penggiat-penggiat itu. Di Bengkulu ada teman-teman kita, kemudian di Jambi juga ada teman-teman kita, di wilayah Kota Palembang ini juga ada, juga di Dekana 2 wilayah Belitang, Batu Raja itu juga ada sahabat-sahabat kita. Ini gerakan apa nih Romo? Kok disebut sebagai teman, sebagai sahabat? Ini kan menarik ini loh. Mungkin para pemirsa itu pengen tahu juga ini sebenarnya gerakan apa kok disebut sebagai sahabat, sebagai teman tadi. Baik Romo, jadi kami pernah membuat sebuah momen, ini salah satu untuk membangun kesadaran ekologis. Jadi ternyata orang-orang beriman Katolik yang tersebar di seluruh keuskupan kita ini, mereka juga sudah giat. Maka kita kumpulkan waktu itu dengan para penggiat ekologis bersama dengan seksi sosial paroki di wilayah keuskupan kita. Nah, ternyata banyak mereka yang punya antusias untuk mengembangkan pola-pola pemberdayaan serta melindungi lingkungan dengan macam-macam kegiatannya. Ada yang mengolah sampah, ada yang membuat pupuk, ada yang kebetulan semangatnya itu didukung oleh kegiatan sehari-harinya sebagai orang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, maka mereka juga aktif untuk itu. Ada juga sahabat-sahabat yang bergabung dalam Ekoenzim Nusantara, Perbanusa. Nah, mereka adalah teman-teman kita karena punya jiwa yang sama, punya kesadaran yang sama, punya semangat yang sama untuk melindungi bumi demi kesejahteraan bersama. Nah, maka kami sebagai tadi di awal sebagai orang yang diberi tugas untuk berkarya di Komisi PSC sekaligus mitra kerja jaringan Caritas Indonesia, ini bekerja sama dengan mereka. Dan semoga teman-teman juga tetap semangat, teman-teman tetap terlibat aktif, menjadi motor dan penggerak
dimanapun berada. Begitu Romo. Baik Romo, ini menarik. Dan saya juga mendengar bahwa Romo dengan teman-teman itu membuat gerakan yang namanya garam ya. Nah ini mungkin Romo bisa men-sharingkan ini sebenarnya gerakan apa ini, garam ini? Iya, kami memilih nama garam, ini sebenarnya sebuah singkatan Romo. Garam itu sendiri adalah gerak alam ragi masyarakat, begitu. Gerak alam ragi masyarakat. Iya. Oke baik, mungkin maksudnya Romo? Nah maksudnya gerakan-gerakan yang kita lakukan ini semuanya untuk alam semesta. Sekaligus karena kita kecil seperti garam harapannya, kendati sedikit tetapi bisa memberi rasa begitu ya. Kendati kita sedikit dan apa yang kita lakukan itu kecil tetapi bisa menggerakkan yang lain begitu. Maka gerak alam ragi masyarakat itu yang menjadi dasar kita membentuk komunitas ini. Nah, memang teman-teman juga dari kesibukannya masing-masing sesekali waktu meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, begitu Romo. Oke, baik Romo. Nah itu contoh kegerakan-gerakan yang dibuat itu apa saja itu Romo? Mungkin nanti siapa tahu ada dari para pemirsa ini yang tertarik lalu juga mau bergabung atau bahkan mungkin juga mereka ingin memulai gerakan yang sama di komunitas-komunitas mereka Romo. Apa yang bisa dilakukan itu? Ya. Kegiatan yang kami mulai pertama-tama adalah donasi sampah. Donasi sampah? Ya bukan sampah, donasi barang bekas begitu ya Romo. Barang bekas ya. Jadi di Paroki Santo Yosef kami menyiapkan tempat di mana umat yang datang ke gereja mungkin di mobilnya ada botol bekas minum. Nah, mereka turun dari situ bisa meletakkan botol itu ke situ. Itu sebagai upaya kita tidak membuang barang bekas itu di jalanan, tetapi itu kita kumpulkan karena ternyata apa yang kita pikir ini tidak berguna di tangan orang-orang yang sungguh kreatif itu bisa menjadi barang-barang yang berguna. Nah, di Paroki Santo Yosef memulainya begitu, lalu kemudian diteruskan oleh salah satu lingkungan di paroki kita, mereka yang mengumpulkan itu, mereka yang mengelola itu, ya sekaligus juga untuk membantu lingkungan ini berkreasi, mengembangkan lingkungannya, bahkan untuk menambah kas lingkungan. Nah, itu kan juga bisa Romo. Itu yang terjadi. Lalu teman-teman di komunitas garam sendiri tadi karena sedikit dan dalam kesibukannya kita juga membangun jaringan dengan teman-teman lain, sahabat-sahabat lain. Ada yang giat di ekoenzim Sumatera Selatan, ada yang giat ikut organisasi lain supaya nanti bisa membakar semangat yang lain. Semangat yang sama, spirit yang sama, lalu semakin banyak orang peduli dan cinta pada ciptaan, begitu. Oke baik Romo, tadi yang gerakan garam tadi itu gerakannya adalah untuk mengumpulkan barang-barang bekas ya. Dan kemudian memanfaatkan barang-barang bekas ini untuk ya berbagai macam hal. Nah para pemirsa dimanapun Anda berada, ini sangat menarik bahwa barang-barang bekas yang kadang-kadang kita anggap itu sudah tidak terpakai lagi, tetapi masih bisa diupayakan dan dipergunakan untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah baik, kita akan melanjutkan nanti sharing dengan Romo Sukari, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan, tetapi sebelum ini kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Ampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan sharing dari Romo Sukari dan mungkin sekarang Romo Sukari akan memberikan sebuah statement ya sebagai penutup, sebagai sebuah kesimpulan dari perjumpaan kita hari ini. Silakan Romo. Baik, mengutip apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si-nya, entah beriman atau tidak, sekarang kita sepakat bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Oleh karena itu, buahnya mesti dinikmati oleh kita semua tanpa terkecuali dan semua ciptaan terlindungi. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si juga mengingatkan kita bahwa di dalam kitab suci, dalam kisah penciptaan, terutama di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah tugas kita untuk memelihara dan mengusahakan alam ciptaan kita untuk kepentingan bersama dan juga untuk generasi kita. Para pemirsa, mari kita akhiri perjumpaan kita dalam mimbar agama Katolik ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan segala sesuatu ini baik adanya. Namun di dalam perjalanan hidup kami, sering kami manusia yang berdosa dan lemah ini justru merusak apa yang baik itu untuk kepentingan diri kami sendiri. Sering kami manusia jatuh dalam kerakusan. Sering kami manusia jatuh dalam keinginan-keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam ciptaan ini. Ya Allah, Engkau sendiri telah berfirman agar kami mengusahakan dan memelihara alam ciptaan ini. Karena itu teguhkanlah iman kami ini. Resapkanlah sabdamu itu di dalam hati budi dan kehidupan kami sehari-hari. Agar sebagai manusia kami sungguh bertanggung jawab terhadap alam ciptaan ini. Engkau sendiri melalui gerejamu telah mengingatkan kami bahwa relasi yang baik antara kami dengan Engkau akan terwujud juga di dalam relasi yang baik antara kami dengan alam ciptaan dan antara kami dengan sesama. Semoga dalam kehidupan ini, sebagai orang-orang yang beriman, kami Engkau mampukan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan kami. Semoga sebagai orang-orang yang beriman yang Kau ciptakan baik adanya, kami juga Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan untuk memberikan solidaritas dan perhatian kepada sesama kami yang miskin dan tersingkirkan. Ya Allah, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkasa subur serta kaya hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa, manusia ciptaannya namun dicintanya. Walaupun durhaka telah ditinggalkan, seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa, Putra Tunggal diutusnya membebaskan kita. Wafat bagi kita
padanya, hosana pada Allah Bapa. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya, hosana pada Allah Bapa.